illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah mengakhiri surah Al-Jumu'ah untuk pertemuan kita kali ini. Kita sampai di ujung surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, 10 dan 11 insyaallah hari ini. Setelah Allah menjelaskan tentang karakter dari rabai Yahudi, ya, orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki manfaat apa-apa dari ilmunya itu karena ilmunya tidak ditranslate into amal, ya, tidak dilaksanakan ilmunya. Sehingga Al-Quran menggambarkan intelektual yang tidak mengamalkan ilmunya ini dengan gambaran yang sangat buruk, yaitu dianggap seperti keledai, ya. Di tempat yang lain Al-Quran misalnya menggambarkan seperti kera, di tempat yang lain Al-Quran menggambarkan sebagai anjing, gambaran dari orang yang memiliki ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya jelek sekali dalam Al-Quran Al-Karim. Alasannya menarik kalau kita pelajari kemarin, kenapa ada orang yang memiliki ilmu yang mestinya mengantarkan dia kepada enlightenment, mengantarkan kepada mereka kepada kebaikan ruhani, mengantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kemudian orang memiliki ilmu tapi kemudian tidak bisa menjadikan ilmunya itu untuk menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukan menjadikan dia manusia, bahkan alih-alih menjadi manusia yang sempurna, justru dia malah dengan ilmunya menjadikan dia derajatnya turun sebagai manusia. Al-Quran menggambarkan bahkan mereka menjadi seperti binatang. Kesalahannya dilukiskan di surat Al-Jumu'ah karena persoalan harta, karena cinta sama dunia, karena hubbud dunia, ya. Karena itu kemudian kita diwanti-wanti dan diingatkan terus-menerus oleh Al-Quranul Karim, terutama melalui surat Al-Jumu'ah yang dibaca Nabi setiap hari Jum'ah, untuk menjadi pengingat kita ada kecintaan yang harus kita wanti-wanti agar kita tidak jatuh derajat kita bahkan di bawah manusia, ya. Karena itu di ayat 9 kita diingatkan contoh praktis umat Islam. Kalau di ayat sebelumnya mulai ayat yang ke 5, 6, 7, 8 contohnya adalah orang lain, yaitu people of the book. Di ayat yang ke-9 kita dikasih contoh umat Islam sendiri. Ini yang menarik untuk kita pikirkan, karena ternyata hatta orang Islam bisa mengalami hal yang sama, ya. Oke, kita mulai dari ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalimatnya diawali dengan kalimat nida, ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi hanya untuk mengingatkan kembali, kalimat nida dengan menggunakan panggilan ya ayyuha tidak sekedar memanggil tapi sekaligus menunjukkan pengagungan. Karena kata ayyuha di dalamnya menunjukkan pengagungan dari Allah, khususnya kata ha itu yang menunjukkan isyarah yang jauh. Isyarah yang jauh itu menunjukkan pengagungan. Karena itu misalnya ketika Allah memanggil orang-orang yang masuk surga, Allah juga menggunakan kata ayyuha. Misalnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah misalnya. Quran tidak menyatakan misalnya ya nafsal mutmainnah misalnya, tapi menggunakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah karena dipanggil mesra. Dan yang menarik, perhatikan ya, nikmatnya surga itu digambarkan di dalam surat Al-Fajr ada 3 tingkatan, ya. Yang pertama, tingkatannya itu adalah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah the highest happiness yang bisa dicapai oleh manusia, ya. Jadi kan kenikmatan itu atau isinya kehidupan yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan di akhirat itu atau di surganya Allah, bidadarinya, ya entah,
makanannya, minumannya, dan seterusnya lah. Ya. Menarik ya, Allah itu memang menggambarkan surga banyak dengan gambaran fisikal. Ya. Air yang mengalir, sungai susu, sungai madu, sungai khomer, perempuan-perempuan yang suci, ya, haurun ain, dan segala macamnya lah. Tetapi kalau kita mau teliti sebenarnya di dalam Al-Quran, gambaran tentang surga itu tidak hanya secara fisikal. Terutama yang kita dapati misalnya sangat clear di surat Al-Fajr. Ketika Allah menunjukkan 3 bentuk panggilan, 3 bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Allah urut dari kenikmatan yang paling tinggi. Saya gambarkan ya, kalau Anda tinggal di satu rumah yang seperti istana lah. Suamimu seorang raja lah. You makan semua jenis makanan yang mewah-mewah. Ya. Lantainya permadani. Tempat tidurmu sutra, kalungmu 2 kilo inten, katakanlah ya. Berlian 2 kilo. Dan semua kenikmatan yang Anda bisa bayangkan secara fisikal. Taman yang indah, security guard, dayang-dayang, pelayan, yang siap melayani kamu 24 jam. Pertanyaan saya, adakah Anda bahagia kalau suamimu tidak menyapa kamu? Adakah Anda bahagia kalau Anda sendirian di dalam rumah itu? Satu, tidak akan bahagia. Yang kedua, oke lah Anda tidak sendirian karena Anda punya pembantu di situ. Ada orang yang menemani Anda. Pertanyaan saya, kalau pemilik rumah itu, yaitu suamimu, tidak pernah menyapa kamu, tidak ngajak bicara sama kamu. Kalau ngomong sama kamu ketika ditanya, Mas, dia diem aja. Saya tanya, dan bahkan dia mencibir sama kamu. Pertanyaan saya, apakah semua kenikmatan ragawi, fisikal yang kamu rasakan di dalam rumah istana itu akan terasa sebagai sebuah kenikmatan? Enggak. Ya, Allah itu menggambarkan begitu sekarang ya. Allah menggambarkan, lihat. Gambaran kenikmatan yang paling awal yang dilukiskan oleh Al-Quran di surat Al-Fajr adalah ketika Allah memanggil hambanya. Bayangin, dan itu adalah bentuk yang paling tertinggi dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bayangin, dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala, kan lihat kalimatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai, hei orang yang jiwanya mutmainnah. Yang sudah tidak meletup-letup lagi sahwatnya karena dia bisa di-taming, ya, bisa di-manage oleh ruhaninya. Sehingga dia menjadi tenang, calm, jiwanya indah, dan seterusnya, karena dia mentaati Allah SWT. Lihat kalimatnya, irji'i ila rabbiki, kata Allah SWT. Panggilannya itu pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang paling bahagia kalau Anda bisa renungkan. Ya, puncak dari kebahagiaan itu adalah pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Rasulullah SAW, ilar rafiqil a'la. Kan itu orang-orang soleh kalau mati tidak disebut mati. Al-intiqal ila rahmatillah misalnya ya. Kita nyebutnya begitu. Baru kalau orang enggak soleh kita bilang mate, atau apalah ya istilahnya. Tapi kalau orang soleh kita nyebut dia pulang lagi kepada Allah SWT. Karena itu puncak kenikmatan. Lihat Al-Quran menyebutkan irji ila rabbiki. Yang pertama lihat kalimatnya radiyatan, dia ridho dengan Allah. Orangnya ridho, mardiyah, dan dia diridhoi. Siapa yang meridhoi? Tidak dikasih tahu oleh Al-Quranul Karim. Artinya kalau dibikin terbuka, semua ridho. Allah ridho sama dia, malaikat ridho sama dia, Nabi Muhammad ridho sama dia, Nabi Adam ridho sama dia. Ya dah. Anda kalau ketemu orang yang soleh, semua orang ridho sama dia. Itu sudah, karena itu disebut dengan mardiyah. Bayangin Anda masuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat, bayangin ya, kita ini sebenarnya kalau mau jujur, apakah amalan kita ini selayaknya membuat Allah bahagia? Kalau mau jujur, ya enggak lah. Jangankan hubungan Anda dengan Allah, mahasiswa dengan dosennya. Saya tanya, memangnya ada mahasiswa yang benar-benar membuat dosennya merasa saya puas punya mahasiswa kayak kamu? Senang saya, lihat presentasimu, juara gitu Rek. Ya. 5 tahun dapat 1 aja sudah untung itu. Ya. Yang banyak dosen kecewa, kok koyok ngene modelnya misalnya ya. Presentasi nggak bagus dan segala macamnya lah. Bayangkan ya, Allah itu menggambarkan kenikmatan yang nomor pertama,
Yaitu ketika dipanggil Allah dan Allah menyatakan, I am pleased with you. Ya, Masya Allah, saya bahagia dengan kamu. Ya opo terus sampean, Gusti Allah nyenengi sampean. Ya opo terus senengi itu. Itu yang tidak bisa dibayangkan, ya. Benar kata Ibnu Athaillah Sakandari, ya. Kenapa sih Allah menciptakan akhirat itu? Ya, kata Ibnu Athaillah, karena akhirat itu digunakan untuk membalas kebaikannya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Pertanyaannya, kata Ibnu Athaillah, kenapa kok harus nyiptain akhirat? Karena dunia ini tidak mencukupi untuk Allah kalau mau memberikan sesuatu, itu tidak ada di dunia ini. Tidak cukup dari dunia ini. Dan tidak bisa dibalas dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini akan hancur. Lah sampean sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya apa sudah? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Lah terus sholat fardunya dibayari apa? Habis sudah dunia ini. Tidak bisa lagi Allah kasih apa lagi ini. Karena itu Allah nyiptain yaumul akhir. Allah nyiptain surga, kata Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena tidak ada balasan yang bisa diberikan dari dunia ini. Tidak layak di dunia ini diberikan. Saya mau kasih kamu, katakanlah ya, saya tidak kasih kamu istri yang hanya berumur 70 tahun. Habis itu dia kempong, peot, mati, katakanlah. Saya mau kasih kamu hadiah berupa istri yang selama-lamanya dia tidak pernah akan mati. Ya tentu aja tidak bisa diwujudkan di dunia ini. Ya dah. Karena itu percayalah, nanti saya kasih. Namanya di surga. Karena itu Allah nyintain surga. Saya mau kasih kamu rumah, yang rumah itu tidak akan pernah rusak selama-lamanya. Dan kamu akan enjoy. Bisa diwujudkan di dunia ini. Gak bisa. Karena kata Ibnu Athaillah, ini dar la baqa alaha. Gak bisa dunia ini. Masya Allah. Karena itu diciptakan darul akhirah. Sekarang bayangin. Karena itu kenikmatannya. Jadi mana yang paling nikmat itu? Sesuatu yang tidak bisa digambarkan di dunia ini. Itu yang paling nikmat. Dan puncak dari kenikmatan itu adalah ketika Allah menggambarkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baru setelah itu lihat. Nomor 2 sekarang kenikmatannya. Apa kenikmatan nomor 2? Fadkhuli fi ibadi. Bukan surga sih. Surga itu nomor 3 nanti. Masuklah sini bersama hamba-hambaku. Bayangin, puncak kenikmatan yang nomor 2 di surga itu adalah dipanggil oleh Allah untuk bergabung dengan hamba-hambanya. Ketemu Nabi Muhammad. Ya, ketemu orang-orang saleh. Ya, ketemu semua para anbiya. Itu kenikmatan puncak itu. Ya opo senengi terus. Karena gini ya, kalau kamu tidak percaya, kebahagiaan ruhani itu jauh lebih bahagia daripada kenikmatan fisik. Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu sedang diputus oleh kekasihmu, atau saat suamimu selingkuh, saya kasih rawon nguling, terasa enak? Gak enak. Kenapa? Karena udah yang ruhani itu melampaui kenikmatan fisik gitu. Kalau kamu nikmat ruhaninya, makan apapun terasa nikmat. Ya dah. Itu contoh sederhananya. Karena itu kenikmatan nomor 2 itu adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu nanti yang kenikmatan yang nomor 2. Kenikmatan yang nomor 2. Ya. Yang nomor 3 baru wadkhuli jannati. Yang ketiga baru masuk surganya. Widodarine, makanan, minuman. Itu baru kenikmatan jenis ketiga. Ya. Kenikmatan jenis ketiga. Sekarang perhatikan. Jadi kalau kita urut tadi, apa kenikmatan jenis pertama? Dipanggil mesra oleh Allah SWT untuk masuk, kembali pulang kepada Allah SWT. Sekarang, kalau Anda mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, mestinya Anda gembira atau sedih? Gembira lah, karena Anda dipanggil oleh Allah. Sebelum Anda nanti dipanggil di yaumul qiyamah dengan panggilan mesra ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Anda sekarang di dunia udah dipanggil sama Allah. Agar apa? Agar nanti Anda juga dipanggil oleh Allah SWT. Itu kan menarik kalau Anda renungkan itu. Ya, karena itu panggilan kemuliaan. Ya, panggilan kemuliaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau di ayat ini ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT. Mestinya ini kita ini sudah, ya Allah, senangnya minta ampun mendengar kalimat ini, ya, renungkan itu.
Idza nudiya, apabila dipanggil, ya, apabila dipanggil engkau dengan suara yang keras, yakni apa maksudnya? Adzan, ya. Lis-salati, untuk menunaikan salat, mi yaumil jumu'ah, dari hari Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah SWT. Kita singkat dari sini. Saya ingin jelaskan dulu. Kata Imam Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Ashur dalam Tahrir wa Tanwir, katanya, annal yahuda iftakharu 'alal muslimina bis-sabti. Sesungguhnya orang Yahudi itu berbangga-bangga, ya, kepada orang Muslim karena dia memiliki hari Sabtu. Ya, apa artinya Sabtu? Ada masih ingat? As-Sabtu ay al-qat'u, ya, putus. Karena dia bekerja Senin sampai Jum'ah, Sabtu dia stop, tidak bekerja. Pemutus dari aktivitas dunia karena dia mau beribadah kepada Allah. Itu day of God, ya. Namanya Sabtu. Fasyara'allahul muslimi lil muslimina al-jumu'ah. Kemudian Allah mensyariatkan kepada orang muslim hari Jum'ah. Ya, ini untuk sholat Jum'ah dan seterusnya. Karena itu kata Al-Kasyaf, inilah kenapa kemudian Allah bicara tentang hari Jum'ah. Karena awalnya orang Yahudi yang berbangga. Kata Jum'ah bisa dibaca dengan 3, ya. Satu bisa dibaca dengan Jumu'ah, yang kedua bisa dibaca dengan sukun, Jum'ah, yang ketiga bisa dibaca dengan Juma'ah, seperti Lu'anah, sama juga seperti Lu'anah, orang yang banyak melaknati manusia, namanya Lu'anah, atau Duhakah, orang yang banyak tertawa, ya, ngikuti wazan lu'anah, rajulun lu'anatun misalnya, laki-laki yang banyak mencerca orang, ya, lu'anah misalnya, ya. Sama duhakah, boleh juga dibaca Juma'ah. Kenapa? Karena berkumpulnya manusia, karena pada saat itu banyak manusia yang berkumpul, karena itu disebut dengan Juma'ah. Jangan disalahin, ada 3 memang cara bacanya, Jumu'ah, Jum'ah, Juma'ah. Kita milih nomor 2, ya, hari Jumat, kita Jum'ah, boleh, ya. Jadi Jumu'ah, Jum'ah, Juma'ah, ya, Juma'ah. Wa amma fathul mim, ya, kalau dibaca fathah mimnya, fa ma'nahu alladhi yajma'un nas. Maknanya yang mengumpulkan manusia, kama taqulu rajulun lu'anah, ya, yukthiru la'natan nas wa duhakah yukthirud dihak, ya, banyak ketawanya. Kalau ada orang banyak ketawa, duhakah, ya. Kayak kedengar bahasa Madura tapi ya, duhakah. Kok kayak bukan bahasa Arab ini, kayak bahasa Madura jadinya, ya, duhakah. Ya, itulah cara baca Jum'ah. Dari mana hari Jum'ah ini? Menarik, ya, kalau kita perhatikan. Sebenarnya orang Arab dulu itu kalau menamai hari, ya, ini al-Arab al-Qudama, ya, orang Arab zaman dahulu kala, itu penamaannya tidak seperti yang sekarang ini, al-Isnain, al-Arbi'a, ya, Khamis, al-Jumu'ah, as-Sabt, tidak kayak begitu dulu. Nanti bisa dilihat di Ibnu Ashur, nama hari pertama itu disebut dengan Awal, habis itu disebut dengan Ahwan, habis itu disebut dengan Jubarun, habis itu disebut dengan Dubarun, habis itu disebut dengan Mu'yisun atau Mu'nisun. Ada yang menyatakan Mu'yis, ada yang menyatakan Mu'nis, terus Arubah dan Syiar. Kita tidak pernah dengar semuanya, ya. Itu Arab zaman dahulu sebelum ada Islam, ya. Jadi hari pertama disebut Awal, yang kedua Ahwan. Senin itu sehari rada enteng-entengan, karena itu mereka menyebut Ahwan, ya. Jubar, nah itu karena habis enteng, itu sudah mulai ada yang mau disesalin. Dubar, yang mengiringi dari kata dubur, ya. Mu'yis atau Mu'nis, rada enak-enakan, mulai rileks dari kata anis, ya, uns, ya. Terus Arubah ada yang menyatakan dari kata Arab, karena itu bagi mereka itu hari yang paling penting, termasuk bagi orang Arab zaman dahulu kala. Baru terakhir disebut dengan Syiar. Lah,
Kapan siapa yang menamakan itu? Justru di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam munculnya kata al-ahad, al-ithnain, kemudian ngitung seperti adat ya, seperti hitungan ahad, itsnain, thulatha dan seterusnya itu. Ya. Lah, tentang penamaan hari Jum'ah ada perbedaan. Ada yang menyatakan orang pertama yang menamainya adalah Ka'ab bin Lu'ay. Ini masih mbah-mbahnya Rasulullah SAW. Ada yang menyatakan orang-orang Ansor, ya, sebagai pendapatnya Ibnu Sirin. Lalu pentinglah itu BSA yang senang gitu-gitu, ya. Ini sekedar cuman pengetahuan, ya. Jadi kenapa kok disebut Jum'ah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena hari Jum'ah itu li'anna fihi jumi'a Adam. Karena disebut Jum'ah, karena hari itu Nabi Adam dijadikan oleh Allah SWT. Tubuh sama ruhnya dijadikan satu dan jadi Nabi Adam, karena itu disebut dengan Yaumul Jum'ah. Ya. Sebagaimana nanti ada hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan hari Jum'ah itu hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Itu pendapat yang pertama. Kenapa kok disebut dengan hari Jum'ah, hari Jum'ah. Karena ketika Rasulullah SAW ditanyai, Salman ditanyai Rasulullah SAW, kata Rasulullah, atadri mal Jumu'ah, tahukah kamu Salman, apakah Jum'ah itu? Qultu, kata Salman, lah, saya enggak tahu ya Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah SAW, fihi jumi'a abuka. Ya. Pada hari itu Allah menciptakan Nabi Adam secara sempurna, yakni tamamu khalqihi fi yaum. Jadi selesai, ya. Yang kedua, kenapa dinamakan Jum'ah? Karena lijtima'il makhluqati fihi. Ya, karena pada hari itu semua makhluk yang ada di dunia ini, semua ciptaan Allah selesai pada hari Jum'ah. Ya. Wallahu a'lam, karena perkiraannya Allah itu selesai semuanya. Selesai penciptaan alam semesta, ya. Yang katanya Babon hari Rabu diciptakannya, ya, nanti kenapa mondok hari Rabu dan segala macamnya itu, ya. Oke, kalau dirujukkan ke sana, kenapa kok hari Jum'ah? Karena itu. Ada juga yang menyatakan, misalnya kalau di Ibnu Katsir, kenapa? Fa innahu yaumus sadis minas sittah allati khalaqallahu fiha as-samawati wal ard wa fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah. Hari itu hari dimasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Nah, hari itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi taqumus sa'ah. Nanti hari Jum'ah adalah hari kiamat. Lah, kalau sekarang belum kiamat, nyantai dulu lah sampai hari Kamis. Jum'ah hati-hati lagi, ya. Wa fi sa'atun la yufiquha 'abdun mu'minun yas'allahu fi khairan ila atawiyah. Hari itu kenapa disebut hari Jum'ah? Karena hari itu ada satu masa yang jika seorang hamba itu menemukan atau mencocoki masa tersebut dan meminta kepada Allah dengan permintaan, pasti oleh Allah diijabah. Dan tidak ada hari seperti hari itu. Nah, berbagai itu katanya para ulama yang mendasari kenapa kemudian hari Arubah itu diganti dengan hari Jumu'ah, ya. Dan terlalu penting, hanya sekedar untuk informasi, ya. Kita kembali lagi ke ayatnya. Apabila dipanggil lis-salati mi yaumil jum'ah, apa yang dimaksud dengan idza nudiya? Para ulama sepakat sebenarnya nudiya di sini itu dipanggil huwa an-nida alladhi yunadi bihi idza jalasal imam, yaitu panggilan saat azan dan kemudian imam itu duduk dulu baru azan, ya. Lah, azan saat imam duduk itulah yang disebut dengan nudia. Masalahnya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azan itu cuma sekali, ya. Misalnya kana idza jalasa 'alal mimbar adzana Bilal 'ala babil masjid, ya. Wa kadzalika kana 'ala ahdi Abi Bakar. Begitu juga saat waktunya Abu Bakar. Falamma kathuran nas wa Umar juga begitu. Tapi falamma kathuran nasu ala ahdi Utsman, tapi ketika manusia berkembang makin banyak di zaman Utsman bin Affan, amara bita'dzain. Kemudian Utsman memerintahkan dengan 2 kali khutbah ala dari lahu bisuk,
azannya di atas sebuah rumah yang ada di dekat pasar Madinah sana. Yuqalu laha, rumahnya disebut dengan Az-Zawra. Rumahnya namanya Az-Zawra. Wa kana idza jalasa adzana aidan. Zawra itu rumah yang paling tertinggi di Madinah. Jadi azan pertama di situ, untuk memberitahu semuanya. Baru setelah itu nanti ada azan kedua, di mana khatib sudah naik ke mimbar dan kemudian azan. Nah, yang dimaksud dengan idza nudiya di ayat ini adalah kalau di periode Utsman bin Affan maknanya adalah ya azan kedua berarti. Ya, tergantung masjidnya. Kalau Masjid Muhammadiyah idza nudiya berarti ya azan pertama. Kalau masjidnya orang NU di Indonesia berarti azan kedua, gitu maksudnya ya. Yang jelas nudia di sini itu maksudnya dipanggil saat khatib sudah naik ke atas mimbar dan azan dikumandangkan. Itu maksudnya. Karena kalau azan pertama sebagaimana di masa Utsman bin Affan, khatib belum naik ke atas mimbar, ya toh. Nah, kita belum kena khitopi kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Oke. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah. Ya. Apabila kalian dipanggil ya untuk menunaikan salat di hari Jumat, fas'au, bersegeralah. Apa yang dimaksud dengan bersegera? Ini menarik. Bersegera ini dimaknai juga berbeda oleh para ulama, tapi sepakat intinya bukan bersegera dalam berjalan. Ya. Sa'i asluhu al-ishtidad fil masyi, kata Ibnu Ashur. Ya. Orang yang berjalan dengan sangat, dengan cepat. Ya. Wa utliqa huna 'alal masyi bihirsin, dan kemudian dimutlakkan kepada jenis berjalan yang cepat, namanya sa'i. Karena itu simbolnya kalau orang melakukan sa'i ada lari-lari kecilnya ya kalau orang melakukan umrah atau haji ya. Karena itu sa'i itu bukan berjalan biasa tapi berjalan dengan cepat ya. Lah, apakah ayat ini yang ketika Al-Qur'an menyatakan fas'au ila dzikrillah, apakah berarti orang disuruh cepat-cepat dengan berjalan cepat? Tidak. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan idza sami'tumul iqamah, apabila engkau mendengar iqamah, famshu ilas shalah, ya maka berjalanlah menuju masjid untuk salat. Wa alaikumus sakinah wal waqar, kamu itu tetap harus tenang dan waqar, ya tenang juga, rileks, waqar. Wala tusri'u, jangan cepat-cepat jalannya. Fama adraktum fasallu, maka kalau kamu menemukan tinggal berapa rakaatnya ya udah salat aja. Wa ma fatakum, tapi apa yang kamu tidak dapat ikutin dari salat karena terlambat masbuk, fa'adimmu, maka sempurnakanlah, kata Rasulullah SAW. Karena itu tidak sunnah kalau kita lari-larian ya ke masjid itu, tetap santai, ya tetap sakinah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu karena itu fas'au tidak dimaknai dengan makna berjalan dengan cepat. Lah kalau begitu fas'aunya ke arah mana Ustadz? Kita lihat hadisnya ya. Fas'aunya itu yang pertama ada 3 pendapat kata Ibnul Jauzi. Yang pertama adalah al-masyu, jalan ya, saja. Yang kedua ada yang menafsiri dengan al-amal atau melakukan ya. Misalnya pendapatnya Imam Qurtubi, Ad-Dhahhak ya. Ada juga yang menafsiri an-niyah bil qalbi, niat di dalam hati untuk melakukan. Kesimpulannya kalau Ibnu Katsir menafsirkan yang dimaksud dengan fas'au ila dzikrillah itu maksudnya adalah orang bersegera misalnya Ibnu Katsir menarik misalnya menjelaskan walaisal murad bis-sa'i hahuna al-masyyus sari', yang dimaksud dengan sa'i di sini ini bukan jalan cepat, wa innama huwa al-ihtimam biha, ngasih perhatian ya, ngasih atensi. Begitu itu oke, stop perbuatan yang lain, kemudian segera menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Bukan yang dimaksud bukan kemudian jalan dengan cepat, maksudnya enggak, tapi ihtimam, ngasih atensi, ya, ngasih atensi. Karena
itu yang digambarkan oleh hadis yang tadi saya bicarakan. Ya. Jadi ngasih ihtimam, ngasih perhatian, ya, ngasih atensi. Apalagi ada hadis yang panjang nanti yang menarik, ya, hadisnya Rasulullah SAW menyatakan man ghassala waghtasala, ya, kata Rasulullah SAW, wa bakkara wabtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'a wa lam yalghu kana lahu bikulli khatwatin ajru sanah siyamiha wa qiyamiha, kata Rasulullah SAW. Man ghassala, ini berbeda di kalangan para muhaddisin, ada yang membaca ghassala, ada yang membaca ghassala. Nah, nanti ini menarik, ada dua pendapatnya. Kalau yang menyatakan ghassala, maksudnya ghassala ra'sah, menyiram rambutnya. Karena orang dulu itu rambutnya tebal-tebal, ya, atau rambutnya kan warna pasir. Jadi kalau dia mandi diawali dengan, ada yang menyatakan ghassala bimakna wudu. Tapi yang paling kuat maknanya ghassala kalau ditakhfif, enggak dikasih tasdid, maknanya menyiram kepalanya dulu. Sebelum mandi itu disiram dulu, baru waghtasala, kemudian mandi seperti mandi besar, ya. Kalau Anda maknai takhfif, itu cocok buat jomblo, ya. Tapi kalau dikasih tasdid, ghassala itu artinya Anda memandikan karena Anda melakukan hubungan dengan istri. Jadi bagi orang yang menyatakan seperti di Indonesia, malam Jum'ah sunnah, ya. Sorry ya, jomblo kabeh salah. Ya. Malam Jum'ah itu dianggap sunnah, kenapa? Salah satunya karena ada hadis ini. Tapi bacanya di tasdid, man ghassala. Sumpek sama Anda bisa menjalankan hadis ini, ya. Karena itu untuk yang jomblo pilih takhfif saja, jangan tasdid, ya. Jangan tasdid. Ghassala artinya kalau yang pakai tasdid berarti dia mandi karena dia melakukan hubungan. Nanti yang mengkritik ini tasdid mestinya takhfif begini. Kalau dia melakukan hubungan, berarti kapan melakukan hubungannya? Berarti sebelum Jumatan, nah gitu toh. Lah kalau sebelum Jumatan terus, waduh, nggak mungkin ini. Karena itu kemudian orang menyatakan malam harinya, malam Jum'ahnya. Lah kalau malam Jum'ah dia kan harus sholat subuh. Kalau sholat subuh berarti sudah mandi. Lah mandi Jum'ah itu menurut para fuqaha adalah tidak boleh sebelum subuh. Meskipun salah satu imam dalam pendapat boleh niat mandi Jum'ah meskipun sebelum subuh. Nah itu yang menjadi, karena itu banyak juga ulama yang menguatkan maknanya bukan berhubungan. Maknanya mandi dengan membasahi rambut. Jomblo menang kalau dalam hal itu, ya. Tapi tetap memang ada redaksi yang menggunakan tasdid, ya. Meskipun pendapat yang lebih dekat, menurut saya yang lebih kuat, memang mandi dengan cara membasahi rambut, kemudian mandi. Itu maksudnya ghassala. Terserah, dua-duanya boleh. Nanti kalau sudah kawin pakai yang tasdid, ya. Karena sekarang masih jomblo pakai takhfif ajalah, ya. Sehingga masih bisa mengamalkan hadis ini. Dan hadis ini harus dihafalkan, ya. Karena biar Anda tidak terjerat undang-undang itu, ya. Tinggal kasih hadis saja nanti istrimu, ya. Man ghassala waghtasala. Ya. Yaumal Jum'ah. Wa bakkara wabtakara, dan dia pagi-pagi bergegas untuk menuju masjid. Wabtakara, dan dia cepat-cepatnya ke masjid itu sampai dia mengikuti khutbahnya imam. Jadi kalau Anda pergi Jumatan tidak cepat, ya maksudnya tidak sampai mengikuti khutbahnya imam, wa masya, lihat, dan dia tidak naik, dia jalan kaki, walam yarkab, dan tidak naik kendaraan, wadana minal imam, dan harus dekat kepada imam. Kalau Anda mau mengamalkan hadis ini, satu, mandi, habis gitu datang agak pagi, kemudian berjalan kaki, kemudian berada di dekat imam, katakanlah shaf pertama, shaf kedua, ya, habis gitu wastama'a, sungguh-sungguh mendengarkan, walam yalghu, ya, dan
melakukan hal-hal yang nggak ada manfaatnya, ndak laghun, kana lahu bikulli khatwah, maka setiap langkah yang Anda lakukan mulai dari tempat Anda ke masjid itu diganjar oleh Allah pahala 1 tahun seperti orang yang puasa terus selama 1 tahun, dan seperti orang yang qiyamul lail terus selama 1 tahun. Dan lumayan tuh itu. Nggak lumayan mana ya. Poso setahun, apa ndak gila itu ya. Sama qiyamul lail 1 tahun. Caranya itu ya. Apalagi kalau kita memakai wangi-wangian dan segala macam, makin sempurna kita. Rasulullah SAW menyatakan misalnya, man ightasala yaumal jum'ah, ya, siapa yang mandi di hari Jum'ah, mandi besar ya, wa massa min tibi ahli, kemudian dia memakai parfum wangi-wangian ya, wa labisa min ahsani siyabih, dan kemudian dia mengenakan baju yang paling bagus ya, yang bagus, tidak pakai baju ngawur. Suma kharaja hatta ya'tiyal masjid, dan kemudian dia keluar sampai dia datang kepada masjid, fayarka, kemudian dia rukuk ya, dan suman sot, kemudian dia dengerin imam, idza diam saja, dia siap mendengarkan khutbah, idza kharaja imamu hatta yusalliya, sampai imam keluar terus salat, dapat apa dia? Kanat kaffaratan lima bainaha wa bainal jumu'atil ukhra, maka dia Jum'ah itu yang dia laksanakan sampai Jum'ah yang akan datang menjadi kafarat dia. Ya, dilebur semua dosa di antara 2 Jum'ah. Masya Allah ya. Itu pahalanya orang melakukan sholat Jum'ah. Karena itu Allah memanggil mesra untuk ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Jadi antas'a biqalbika wa amalik, kata Imam Qatadah. Kita disuruh bersegera dengan menggunakan hati dan dengan menggunakan amal kita untuk melakukan. Oke. Disuruh apa oleh Allah? Disuruh bersegera kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid melaksanakan sholat Jum'ah. Inna nudiya min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkan al bai'. Perhatikan kata bai' ya, ini penting. Wa dzarul bai'. Dalam jual beli, Al-Quran menggunakan beberapa istilah ya. Ada istilah yang umum namanya tijarah untuk perdagangan. Di dalam perdagangan ada jual, ada beli lah gitu toh. Ada buying, ada selling. Tapi besarnya namanya bisnis ya. Tijarah besarnya. Lah Quran itu menggunakan kata ba'a sama ishtara. Tapi memang bisa interchangeable dua kata ini, tapi seringkali ba'a itu dipakai saat kita melayani pembeli. Jadi kalau ada orang membeli kepada kita, Anda dagang, kemudian ada orang datang customer kepada Anda dan Anda melayani, namanya ba'a atau namanya bai' istilahnya. Nah, kalau Anda berdagang itu kan macam-macam tuh aktivitas itu. Ada saat Anda membeli barang, ada saat Anda menghitung, ada saat Anda macam-macam lah, bersih-bersih. Tidak semua kegiatan bisnis kita itu menyenangkan, ya toh? Saat ngitung duit, ke kasir, dan segala macamnya. Tapi kalau mau dipikir, mana saat yang paling menyenangkan? Saat melayani customer, ya toh? Sampai kalau dagang, customer datang, ya itu yang paling juicy, yang paling senang ya itu. Ya. Tapi kalau yang naruh barang datang minta uang, nah itu yang sumpek, ya dah. Ada. Tapi kalau kita sedang melayani, ada, wah itu senang, laris, senang kita, senang. Namanya bai'. Quran menggunakan itu. Nanti kenapa? Karena nanti setelah bai' tidak muncul bai'-nya lagi. Al-Quran menggunakan kata tijarah. Perhatikan ya, kita lihat dulu. Kata Al-Quran wadharul bai', tinggalkan al-bai'. Karena itu nanti berbeda di kalangan para ulama, apakah orang yang kalau sudah didengungkan azan saat imam naik ke atas mimbar, bolehkah orang melakukan transaksi dagang? Hampir banyak jumhur ulama menyatakan haram hukumnya. Nah, itu bahayanya. Ya. Kenapa? Karena ada ayat wadharul bai'. Meskipun ada yang tidak menyatakan sampai pada tingkat haram. Tapi harus Anda ingat, nudiya lis-sholahnya itu harus ketika imam sudah di atas mimbar. Ya. Dan tidak boleh wadharul bai'. Wadharul bai'. Ya. Karena itu yang paling, itu sumpek itu. Lagi laris-larise dan segala macamnya. Kita harus ingat Allah. Kalau diteruskan,
Nanti lama-lama tidak ingat Allah itu. Nanti seperti tadi itu, Rabai Yahudi tadi. Meskipun dia tahu, ntar sebentar lagi lah, tambah digoda sama setan. Didatangi lagi customer. Mahasiswa mau tutup ini koperasi ini. Satu lagi mbak. Terus itu nanti. Ya. Tambah-tambah sampai akhirnya sholatnya nggak dapat dia. Memang begitu godaannya. Godaan orang dagang salah satunya adalah begitu. Karena itu kalau ada kita sudah pasang keputusan sejak awal, misalnya begitu masuk zuhur stop, ya, harus berani begitu. Karena itu misalnya negara-negara seperti Saudi bahkan memberikan pelarangan itu, ya, tentaranya muter sampai segitunya. Meskipun mestinya agama tidak harus begitu, ya, karena itu merupakan kesadaran moral mestinya, ya. Oke. Lihat wadharul bai'. Al-Qur'an menyatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal tersebut khair. Khair itu isim tafdil, Kata Ibnu Ashur dia asalnya berasal dari kata akhyar, ya. Tapi dibuang alifnya itu, hamzahnya dibuang likathrati isti'malihi, kata Ibnu Ashur, karena terlalu sering dipakai oleh orang Arab. Sehingga alifnya dibuang jadi khair. Ya. Allah itu mau menyatakan, kalau kita ini di hari Jum'ah, kemudian datang customer, padahal sudah nudiya lis-shalah, azan itu sudah didengungkan, khotib sudah naik ke atas mimbar, Al-Quran menyatakan tinggalkan jual belimu. Kenapa? Dzalikum, karena hal tersebut khairul lakum, jauh lebih baik. Karena isim tafdil, ya. Much better, kata Al-Quran. Far much better. Ini jauh lebih baik lagi buat kalian. Lihat kalimatnya, Al-Quran menggunakan kata khair, menggunakan kata lakum. Semuanya maknanya positif. Lakum dipakai untuk positif. Ya, beda dengan alaikum. Karena itu kalau kita ada orang pernikahan, doa kita barakallahu lakum, barakallahu lak, wa baraka alaik. Kita mendoakan orang menikah itu baik masa bahagianya atau masa sedihnya, dia tetap dapat keberkahan. Karena itu kita doa barakallahu lak wa baraka alaik, ya. Karena orang menikah itu tidak seneng tok. Sing seneng-seneng laka. Nanti ada duit pas ndak ono, ya. Macam-macam. Pas sakit, pas istri medudut, pas tonggo, apalah bikin masalah, pas mertua ngerecokin, ada segala macam dalam rumah tangga itu. Namanya alaika. Nah kalau Anda pada posisi yang kayak begitu, sedang dapat ujian dan segala macamnya, kita doakan tetap ada keberkahan dalam rumah tanggamu. Namanya wa baraka alaika. Keren banget doa itu. Ya. Barakallahu lak wa baraka alaihi wa jama'a bainakuma fi khair. Dan Anda disatukan dalam keadaan apapun, tetap berada dalam kebaikan. Wah, itu doa yang manjur itu, ya. Karena kita mendoakan baik dalam senang atau dalam kesusahan. Nah, sama lihat sekarang kalimatnya, pakai khair, pakai lakum. Ya. Jauh lebih baik, khususnya spesialnya buat kalian, in kuntum ta'lamun. Syaratnya jika kalian tahu. Ini yang menarik, Al-Qur'an seakan menyindir kita, ya. Al-Qur'an menggunakan kata ilmu lagi, in kuntum ta'lamun. Padahal secara kasat mata, kalau kita tahu mana lebih untungnya. Sholat tidak dapat apa-apa saya. Sholat hanya dapat ke masjid. Ya kalau masjidnya nyediain makan siang. Kalau enggak, dapat apa saya sholat Jum'ah misalnya. Menarik kalau kita pikirin. Lah sementara kalau saya meladenin customer, saya jelas dapat untung. Allah menyatakan kalau you menunaikan sholat Jum'ah, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kalimat yang dipakai, khairun, jauh lebih baik buat engkau. Tapi jika kau mengetahui, kita disuruh mikir, gunain ilmumu. Kenapa kalau Jumatan lebih baik? Nanti kita lihat. Al-Quran menyatakan, in kuntum ta'lamun. Karena itu kata Al-Quranul Karim, fa'idha qudiyatis shalah. Maka apabila telah usai ditunaikan, jika engkau telah menunaikan sholat, furigha minha, ya, telah selesai, fantashiru, intishar sudah, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Perhatikan kalimatnya, ya. Wabtaghu, dan sekarang carilah min fadlillah. Perhatikan kalimatnya. Yang tadi Quran menggunakan wadharul bai', ya.
Kalau kita ini bisnis, kita melayani customer, kita dapat duit kita disebut apa? Rizki namanya, ya. Karena atau mal, ya, kita dapat rizki. Quran menarik. Kalau Anda sholat Jum'ah, kemudian Anda bekerja, hasil yang Anda dapatkan tidak disebut Al-Quran dengan rizki. Dan tidak disebut Al-Quran dengan istilah yang lain, tapi disebut dengan istilah yang dikaitkan dengan Allah SWT. Yaitu fadlullah. Loh, kan beda banget toh. Misalnya ya, kalau Anda tidak sholat Jum'ah, yuk dapat apa? Dapat al-mal. Dapat rizki misalnya ya. Tapi kalau Anda sholat Jum'ah, terus mencari rizki, intisyar fil ard, ya. Habis gitu, kata Allah, kamu akan dapat. Allah tidak lagi Allah menyebut istilahnya spesifik sekarang rizkimu. Dengan istilah fadlullah. Dapat keutamaan dari Allah. Dapat karunia dari Allah SWT. Masya Allah ya. Mestinya kita mikir sekarang, kalau Anda menyebut rizki itu sekarang menjadi karunia dari Allah, ada keberkahan tidak kira-kira di dalamnya? Pasti ada keberkahan. Kalau Anda melakukan transaksi tanpa sholat Jum'ah, atau Anda meninggalkan sholat Jum'ah, Anda mungkin dapat rizki, Anda mungkin dapat harta yang Anda idam-idamkan, tapi tidak ada keberkahan dalam itu. Karena dia bukan, Allah tidak menyebut sebagai karunia-Nya Allah SWT. Itu rizki yang tidak mengandung barokah nanti di dalamnya. Itu yang pertama ya. Karena Al-Quran menyatakan, wabtaghu min fadlillah. Karena itu, ya, Airak bin Malik radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, idza shallal jumu'ah, apabila dia salat Jum'ah, insarafa, setelah selesai keluar dia, berpaling dia, fawaqafa ala babil masjid, dia kemudian berdiam di pintu masjid, faqala, dan berdoa, Allahumma inni, kata dia, ajibtu da'watak wa sallaitu fariidak, kata dia, mana tadi? Wantashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khairur raziqin, kata dia. Ya Allah, menarik ya, dia berdiri di depan pintu masjid dan menyatakan, ya Allah, aku telah jawab undanganmu, maksudnya sholat, aku telah tunaikan sholat yang kau wajibkan, dan aku telah bertebaran sebagaimana aku akan cari rizki ya, sebagaimana yang kau perintahkan, maka karuniakanlah aku rizki dari min fadlik, ya, dari karuniamu, ya, wa anta khairur raziqin, dan engkaulah sebaik-baiknya pemberi rizki. Menarik ini maksud saya, Rek. Ini kan seperti Anda menagih janjinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali-kali perlu dicoba gitu itu, ya. Yakin sama Allah, salat, habis salat kata Allah suruh wantashiru fil ard, ya. Ya, ini kan menarik ini. Kalau orang Jawa ini kan sebenarnya kan menarik ini, ya. Dia nagih dari Allah. Berdiri, ya Allah, kula pun sholat nih, aku ngono tuh asli nih, kula pun sholat ya Allah, saat ini kula gak di medal nih, galak rezeki, paringan rezeki ya, lah ngoten tuh, ya, karena sesuai janjinya Allah SWT. Menarik, cuman mau Arab Rek, tadi ya kelihatannya Allahumma gitu, jajan wong Madura daerah gini ini, pun sholat gula, ya bula pun sholat Gusti. Masya Allah, ya Allahumma inni ajibtu da'watak wa sallaitu fariidak wa antashartu kama amartani, kata dia, farzuqni min fadlik, ya, wa anta khairur raziqin, ya, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kata Allah SWT yang ketiga sekarang, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah. Lihat kalimatnya, wadhkurullaha katsira, ingat Allah banyak-banyak. Kenapa? Karena dalam bisnis sering kali kita melupakan Allah SWT. Karena godaan dunia itu dalam transaksi bisnis, bisa melupakan kita sama Allah. Kalian mau jual mobil, mobilnya pernah tabrakan, tentu kita mau menyembunyikan kalau itu mau tabrakan. Itu sumpah kalau ada orang bertanya, mobilnya pernah tabrakan ya? Aduh, semprol ya. Susah itu. Banyak nanti. Orang itu, Rek, kalau dagang itu, berat sekali untuk benar-benar jujur itu. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, at-tajirus shadiq, pedagang yang jujur itu bersamaku, kata Rasulullah, seperti dua tangan ini. Karena memang berat. Karena itu kita disuruh apa? Wadhkurullaha katsira.
yang banyak ingat Allah SWT. Kenapa? Karena dalam kegiatan aktivitas perdagangan, terutama berkaitan dengan transaksi keuangan, itu juicy sekali dan kita sering melupakan Allah SWT. Benar ya, kalau zikir itu disuruh banyak, tapi kalau ibadah disuruh ikhlas, suruh baik, itu menarik. Kenapa dipikirkan gitu? Kalau ibadah, kita tidak boleh ibadah yang banyak-banyak, ibadah yang terbaik. Ya, kalau Al-Quran menyatakan mukhlishina lahuddin, ya. Tapi kalau zikir itu disuruh banyak. Kenapa? Karena zikir itu kalau dalam psikologi seperti proses internalisasi atau seperti proses sublimasi ke dalam kesadaran kita. Karena itu kadang penting untuk terus ditanamkan. Seperti kayak kalau Anda kaitkan sama labeling teori, sama lah. You di labeling aja terus. Lama-lama itu menjadi kesadaranmu dan membentuk karaktermu. Ya. Saya sering nyontoin kalau kamu keluar rumah dibilangin orang 50 cantik lah, kamu akan tampil lebih cantik. Ya. Karena perasaannya menjadi lebih, auranya keluar nanti. Tapi like kamu sejak keluar rumah ada 50 orang bilang jelek, lungset kamu. Ya toh. Kan gitu toh. Sama lah begitu sebenarnya. Dan itu perlu ditanamkan. Karena itu kenapa sih zikir itu kok diulang-ulang? Karena prosesnya gitu. Itu proses sublimasi. Proses Anda melakukan internalisasi. Anda masukkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, dan terus Allah. Dan itu diingatkan. Karena ada hubungan ya antara fisik, akal, sama ruhani kita. Itu ada koneksi, ada interconnection di antara interrelated part masing-masing itu. Karena itu Anda harus kaitkan satu sama lain. Ya, itu kenapa kok disebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Agar kalian nanti ujungnya bahagia. Menarik ya kalimatnya. Al-Quran menggunakan agar kalian itu falah. Ya, agar bahagia. Karena Anda telah melakukan sejak awal tadi usaha. Sholat dulu, baru mencari rizki. Rizkinya terus. Jangan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Ya. Sekarang ayat terakhir. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Perhatikan kalimatnya sekarang. Sekarang Allah tidak menyatakan baik lagi, tapi menggunakan tijarah. Kenapa? Case-nya menarik. Case-nya ini berkenaan dengan kejadian yang menimpa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pedagang namanya Dihyah bin Khalifah atau bin Khalifah, dia datang dari Syam. Ada dua riwayat, dia membawa makanan, yang kedua membawa minyak. Ya. Dia datang itu ke sana dengan begitu pas waktu sholat Jum'ah. Ya. Begitu pas sholat Jum'ah, sahabat kumpul di Masjid Nabawi. Orang pertama yang melakukan sholat Jum'ah sebenarnya Mus'ab bin Umair ketika Rasulullah belum sampai di Madinah. Ya. Jadi sholat Jum'ah pertama kali diperform itu di Madinah, Rasulullah masih di Mekah. Ya. Mus'ab bin Umair itu punya inisiatif karena orang Yahudi kumpul-kumpul di hari Sabtu. Orang Nasrani kumpul-kumpul di hari Minggu. Kemudian orang-orang Ansar yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair menyatakan, ayolah kita kumpul-kumpul juga ngingat Allah dan sholat. Pas di hari Arubah, di hari Jum'ah itu. Nabi Muhammad masuk kota Mekah itu hari Senin, 12 Rabiul Awal, Senin. Jadi nanti keluar dari Kuba itu hari Jum'ah. Rasulullah SAW. Sampai keluar, masuk sholat Jum'ah, zuhur itu berada di perkampungan Ummu Salamah, Bani Salamah bin siapa saya lupa, Bani Salamah. Di situ ada masjidnya. Dan Rasulullah SAW mengawali sholat pertama kali di Madinah di masjid situ. Di masjidnya Bani Salamah. Dengan bacaan yang agak panjang. Itu sholat Jum'ah pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Setelah itu baru di Masjid Nabawi. Seterusnya. Ya. Nah, tradisinya menarik. Ada dua pendapat memang. Ada riwayat yang menyatakan sebagaimana dikutip Ibnu Katsir. Rasulullah itu sholat Jum'ahnya awalnya seperti sholat Idul Fitri. Jadi sholat dulu 2 rakaat. Habis itu baru khutbah. Ya. Tapi yang lain menyatakan, banyak ulama yang lain menyatakan bahwa enggak, persis seperti sekarang ini. Ya. Jadi khutbah dulu baru kemudian
sholat. Oke lah, kita ambil yang pertama ya, yang kedua ya, sholat dulu, khutbah dulu baru sholat. Ketika Rasulullah khutbah, datang Dihyah bin Khalifah ini membawa dagangannya ini. Dan dia, orang Arab dulu itu, kalau datang membawa dagangan, karavannya ini, dia menabuh agar orang tahu lah, perhatian. Dia nabuh genderang kayak kita lah. Bakso, katakanlah gitu lah. Dulu karena ini membawa dagangan besar, dia tabuh genderang itu. Sehingga orang-orang tahu yang ada di dalam masjid itu. Keluar semuanya, yang tersisa 2 pendapat. Kalau di Sahih Bukhari misalnya menyatakan tersisa 12 orang saja dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah 4, Abdurrahman bin Auf dan segala macamnya, tersisa 12 orang. Riwayat yang lain menyatakan tersisa 40 orang. Sisanya semuanya keluar. Kenapa? Karena takut tidak kebagian barang dagangan. Ya. Al-Quran merekam kisah itu dengan menyatakan wa idza ra'au, dan apabila ketika mereka melihat tijarah dagangan, ya, aulahwan atau entertainment, perhatikan kalimatnya, infaddu, mereka bertebaran, ya seperti dari kata fiddah perak, ya faddah pecah, berserakan, ya. Kalau gelas itu Anda jatuhkan dan hancur bertebaran, namanya infaddah, ya. Lam faddu min haulik, misalnya kalau di surat Al-Kahfi misalnya, ya. Quran menyatakan aulahwan infaddu ilaiha, bertebaran mereka semuanya menuju kemana? Tijarah tadi. Wa tarakuka, dan meninggalkan mereka semuanya, meninggalkanmu mereka semuanya Muhammad. Qaiman, padahal Nabi Muhammad dalam keadaan berdiri memberikan khutbah. Inilah dalil kenapa orang khutbah itu harus berdiri. Ya, kalau khutbah Jum'ah, karena Rasul wa tarakuka qa'ima. Ya. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan Muhammad, apa yang ada di sisi Allah SWT khairun, lagi-lagi muncul kalimat jauh lebih baik, ya. Minal lahwi wa minat tijarah, dari al-lahwun, dari entertainment, dan dari perdagangan. Wallahu khairur razikin, dan Allah sebaik-baiknya beri rizki. Perhatikan, Syekh Fadil Shalih As-Samirai menarik, menanyain kita. Ketika orang bertanya kepada beliau, ayat ini pertama urutannya tijarah dulu, baru lahwan. Oke? Tapi di akhir lahwan dulu, baru setelah itu tijarah. Kenapa kok dibalik oleh Allah SWT? Mestinya wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minat tijarah wal lahwi. Lah gitu toh mestinya. Tapi ini menarik, di awal tijarah lahwun, di belakang lahwun tijarah. Kata Syekh Fadil menarik. Di awal Allah bercerita dengan al-hukmul khas, kata dia. Karena yang menjadi penyebab orang lari keluar dari masjid adalah tijarah. Karena itu Al-Quran menggunakan tijarah sebagai diletakkan di awal. Karena penyebab keluarnya para sahabat itu dari masjid adalah karena urusan bisnis. Setelah itu baru lahwun, entertainment. Dalam kaitan ini adalah tabu-tabuan dan segala macam, atau apapun sajalah entertainment yang melupakan dia. Oke? Ketika Allah berbicara di ayat selanjutnya, ketika menyatakan kul, katakan Muhammad, ma indallahi khairun, Allah tidak berbicara hanya kepada para sahabat yang sedang keluar masjid itu. Karena ayat ini harus kita fahami sebagai al-ibrah bi umumul lafadz. Ya. Jadi ayat ini tidak hanya dikhususkan, yang terakhir itu ya terutama, tidak hanya diadreskan kepada para sahabat Nabi yang lari keluar, tapi untuk kita semuanya. Karena itu, yang kedua ini kata Syekh Fadil Shalih As-Samirai, hukumnya hukum am, secara umum, bukan diadres kepada para sahabat, tapi lebih kepada untuk umum. Kita lihat cocoknya. Kalau yang di awal Allah berbicara kepada para sahabat, maka sekuen yang cocok memang tijarah dulu. Kenapa? Karena yang membuat dia keluar tijarah dulu, baru setelah itu lahun. Tetapi kalau Allah bicara secara umum, yang membuat kita biasanya lupa
dari sholat Jum'ah, saya tanya, dagang atau entertainment? Kebanyakan manusia. Entertainment, karena di ruangan ini siapa yang dagang? Saya enggak dagang. Karena itu, kalau saya enggak sholat Jum'ah, yang membuat saya enggak sholat Jum'ah bukan karena dagang. Karena apa? Entertainment. Karena sesuatu yang melalaikan saya. Nah gitu toh. Bisa berupa movie, bisa berupa senda gurau, bisa berupa yang lain lah. Karena itu Allah mengawalkan lahun dulu. You know. Menarik menurut saya, cerdas orang itu logikanya. Ya. Kenapa? Karena harus lahun dulu, karena itulah penyebab banyaknya orang tidak sholat Jum'ah. Bukan sahabat ya, bukan sahabat sekarang, secara umum. Kalau Anda lihat, berapa persen sih orang yang jadi bisnismen itu, orang Islam itu? Tidak banyak. Karena itu kalau bicara secara umum, apa yang menjadi penyebab orang misalnya lupa sholat Jum'ah? Tentu bukan dagang. Dagang iya, tapi dia pasti nomor 2. Yang nomor 1 pasti entertainment. Ya dah? Tapi pada kasus sahabat, kisahnya ini, konteksnya ini, apa yang menjadi penyebab pertama yang menyebabkan sahabat itu keluar dari masjid? Tijarah dulu, baru lahun. Menurut saya itu amazing jawaban dia. Ya. Bagaimana dia bisa melihat sekuennya itu memang cocok. Ketika lahun diletakkan di awal, yang di akhir, tijarah diletakkan di akhir. Jadi Allah itu mengingatkan kepada kita, ada 2 hal itu yang membuat orang lupa. Ya. 1 entertainment, 2 tijarah. Dan isinya dunia itu ya situ, Rek. Isinya dunia itu kalau Anda perhatikan. Ya. Bahkan sekarang kita direnungkan ya, ini bukan hanya berkenaan orang punya ilmu. Kita diingatkan orang Yahudi. Punya ilmu mereka, tapi dia bisa lupa. Bayangin, kenapa? Karena urusan harta. Sekarang lah, jangan melihat orang Yahudi. Lihat orang Islam. Kita dikasih contoh umat terbaik. Memang saat itu belum muncul etika Ramadan, etika sholat Jum'ah. Karena itu sebagian ulama menyatakan ini karena belum ada etika yang mengatur secara tegas bahwa kalau sholat Jum'ah tidak boleh keluar. Ya, setelah ini baru nanti ada aturan. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah hatta untuk kurun paling terbaik, kurun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang bisa keluar karena urusan harta dari mendengarkan khutbahnya Rasulullah SAW. Anda bisa perhatikan ya, tarikan harta dengan tarikan untuk mendengarkan khutbah. Mestinya kalau Anda berikan, kalau misalnya di sini ada Ustadz Abdul Somad, katakanlah ceramah, atau Gus Bahak ceramah, dan Anda seneng, di luar sana ada orang gratis makan rawon, Anda akan tetap bersama Gus Bahak atau makan rawon gratisan? Ini kan menarik dah. Jadi kan menarik, sekarang bayangin kira-kira kayak begitu, yang menguntungkan urusan dunia. Jadi kuat sekali pengaruhnya itu kalau Anda perhatikan. Quran itu melihat, makanya diawali dari tasbih, kalau Anda masih ingat di awal-awal kemarin, ya, seluruh alam semesta ini bertasbih. Kita dikasih kebebasan oleh Allah untuk menentukan. Kita dikasih akal, dikasih ruhani, ya, agar kita berpikir. Dan mestinya kita yang jauh lebih bertasbih kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah SWT. Karena kita jauh di atas tumbuhan dan hewan. Oke. Allah ngingatin, tapi menarik. Kamu bisa tidak taat dan tunduk kepada Allah, meskipun kamu punya ilmu. Kapan? Jika ilmumu tidak kamu implementasikan. Karena kamu sekarang digoda oleh dunia. Seperti contohnya, keledai-keledai Bani Israel. Ya, Al-Quran menyatakan, wait, kamu jangan mengira itu tidak berkaitan dengan dirimu. Saya kasih contoh yang lebih fresh lagi. Ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar saat itu memang belum ada etika, tapi perhatikan, Quran mau ngasih tahu betapa kuatnya pengaruh dunia itu. Allah ingin mengingatkan. Ya, lah sekarang lihat, hatta sahabat Nabi tergoda. Ya, tergoda. Apalagi kita. Kan itu Allah kemudian mengingatkan, saya kasih tahu ya. Makanya terus dikasih aturan, biar kita ini mau. Pokoknya kalau sudah adzan, dzarul bai'. Stop al-bai'. Stop entertainment. Go. Itu maunya Al-Quran. Ya, go. Tapi tetap bisakinah wal waqar. Ya. Jangan cepat-cepat, tetap sakinah. Karena kita sedang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir Allah kemudian mengingatkan kepada kita, apa sih 2 hal yang membuat kita ini lupa sama Allah SWT. Sekarang Allah diingatin, orientasimu itu dapat apa sih? Dapat rizki, dapat karunia-Nya Allah SWT. Allah menyediakan. Kamu kira kalau kita tidak taat, kalau kita taat sama Allah, kemudian sempit rizki kita? No.
Allah itu mau ngasih tahu dalam hidup ini. Kenapa? Karena kalau kita ini terus tidak ingat Allah, karena kita terperangkap dalam usaha untuk mencari dunia, ujungnya kita akan terperangkap ke dalam kubangan kehinaan, sengsara kita, karena dunia itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Karena itu Allah mengingatkan, jangan cari begitu. Kamu jangan jadi budaknya dunia. Kamu harus mengatasi dunia itu. Bukan berarti tidak boleh kaya rayalah, tapi kamu jangan jadi budaknya dunia. Karena kamu bukan makhluk yang hanya terdiri dari jasad, kamu punya ruh, kamu punya Allah yang harus kamu taati. Ya. Dan itu harus ada proporsi yang benar di dalam menentukan skala prioritas. Karena itu Allah ngasih tahu kemudian, setiap satu Jumat, Allah tidak minta banyak kok. Ya, kita pernah bahas dulu, orang Yahudi satu hari dia gunakan hari itu sebagai hari Tuhan. Kita tidak diminta banyak oleh Allah. Umat Nabi Muhammad ini spesial. Kita hanya diminta mi yaumil jum'ah. Minnya litaba'id. Tidak the whole jum'ah. Hanya a portion within jum'ah. Min yaumil jum'ah. Masya Allah. Bukan yaumal jum'ah. Bukan satu hari jum'ah. Enggak. 2 jam mungkin. Masa 2 jam tidak bisa kita berikan kepada Allah untuk charging our spirituality, untuk bangun connection dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini tidak jadi budaknya dunia. Kira-kira begitu. Allah tidak minta banyak sama kita, hanya mi yaumil jum'ah. Dan kita disuruh fas'au ila dzikrillah. Dan Allah janjiin sudah hanya minta, saya katakanlah untuk sekarang 2 jam lah. Ya. Habis itu Allah janjiin, asal kamu mau habis sholat Jum'ah pergi, kamu tidak akan hanya saya kasih rizki, kamu saya kasih fadlnya Allah. Kurang ngapain? Sekarang kalau kita mikir, ya Allah cik nemen ya, kalau kita pikir itu. Wis cuma diminta 2 jam. Habis itu Allah wadai, Allah kasih, you kalau mau nanti saya kasih kamu dengan mercy and blessing from Allah SWT. Fadlullah. Dan Allah masih dikasih tahu, dikuatin kalau kita ini takut. Wallahu khairur raziqin. Dia yang khairur raziqin. Kamu pikir siapa yang ngasih rizki? Allah yang ngasih rizki. Dan yang terbaik ngasih rizki aku, kata Allah. Masa kamu tidak percaya sama aku? Kira-kira begitu. Wallahu khairur raziqin. Kalau kita masih nggak mau Allah tunjukin, kenapa sih? Karena tetap ada 2 hal itu yang kita tidak mau beringsut. Yang pertama, lahwun. Yang kedua, tijarah. Kebanyakannya. Lahwun ini yang paling besar. Dan sekarang makin banyak lahwun itu. Macam-macam. Bisa rapat. Ya. Bisa macam-macam lah. Bisa macam-macam. Ya, ini yang menarik. Dulu zaman saya tes di kampus ini menarik ya. Ujiannya hari Jum'ah. Ujian tulis. Itu selesai kira-kira 11.30. Saya tidak tahu siapa yang bikin jadwal ujian itu. Sebagian teman sampai tidak bisa tutup sholat Jum'ah. Ya, karena harus ngarep ujian PNS. Ini kan hitungan mati antara menjadi PNS atau tidak, bayangin. Itu UIN yang ngadain, Kemenak itu yang ngadain, bayangin. Bisa kayak begitu bikin ujian itu. Ya, saya masih ingat sama Pak Agus Mukti itu, karena kita belum kenal satu sama lain, tuh habis ujian itu, ini sudah khutbah, udah, baru kita selesai itu. Ya, itu cepet-cepetan, yang saya udah sebelum waktu selesai, udah selesai nih, wah, lari kita untuk nututin sholat. Sebagian teman sudah nutut sholat. Bayangin, itu kan menarik itu. Gimana bisa bikin ujian kayak begitu itu? Nggak baca suratul Jumu'ah atau bagaimana? Itu kan menarik. Dah. Tapi kan ya sumpah kayak antara PNS atau enggak nih lagi itu toh. Masya Allah. Kadang-kadang kita dikasih begitu oleh Allah SWT itu. Masya Allah ya. Menarik kalau kita perhatikan. Itu lahwun. Lahwun itu sesuatu yang sangat penting. Anda sekarang tidak anggap penting karena Anda sibukkan diri dengan sesuatu yang kurang penting. Saya tanya, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Ibadah, nggak ada yang melebihi itu. Melaksanakan kewajiban kepada Allah, itulah yang paling penting dalam hidup ini sebenarnya. Yang lain itu secondary sebenarnya, ya dah. Semua secondary. Karena itu sebenarnya semuanya selain sholat Jum'ah, kalau waktu sholat Jum'ah harus kita pandang sebagai secondary. Itu, kalau enggak berarti kita melakukan lahwun. Yang sampai nanti kita enggak sholat Jum'ah. Enggak sholat Jum'ah. Ya. Itu yang pertama, lahwun. Yang kedua, tijarah. Perdagangan yang menghasilkan uang.
Wah, ini nanti pasti diuji. Kalau Anda dagang, yakinlah pasti nanti diuji. Jumat laris-larisnya orang, ya. Orang datang, Kamis ndak laris, Rabu ndak laris, Jumat datang semuanya pembeli itu. Memang digoda kita, juicy, ya. Anda juga harus mikirin orang yang lain. Kalau dia orang Islam, kasihan juga, ya. Ya, tutup aja lah, Bismillah, ya. Kecuali kalau musafir dan seterusnya. Kenapa? Karena sekali lagi, kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Lihat, bahkan Allah menggunakan kalimat yang ma indallah. Ya. Kita ini tidak hanya dikasih yang ada di dunia ini. Kenapa Allah menggunakan ma? Untuk nunjukin kita tidak akan hanya dapat fadlnya Allah, tidak akan dapat rizki yang ada di dunia, dapat wala macam. Karena itu Allah menyatakan, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang mukmin itu apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Karena tidak bisa dilihat masih. Dunia ini terlalu remeh-temeh kalau mau dibandingin dengan akhirat. Misalnya lah ginilah, saya mau ngasih hadiah kepada kamu untuk saya ajak ke New York selama 1 minggu. Tinggal di sana dengan seluruh fasilitasnya. Terus aku opo ngandani sampean? Engko kon tak ajak sing seneng-seneng lah, wis koyo Malang tapi susah. Jelasin cuacanya sudah berbeda, jelasin makanannya sudah berbeda, jelasin macam-macamnya, ya tak? Maka saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Apa yang saya akan janjikan kepadamu. Iku sih cuman ngomper Malang dan New York. Ya apa terus ngomper dunia sama akhirat? Dunia ini sama surga? Nggak bisa. Karena itu Allah cuman cerita yang Anda bisa fahami. Sungai, pohon, pasangan, ya, buah-buahan, jahe, gitu-gitu, ya, zanjabil, ya, itu yang bisa dijelaskan oleh Allah SWT, yang Anda bisa faham. Buah-buahan, daniyah, kutufuha daniyah, gitu aja kita sudah kelepek-kelepek, ya. Bayangin, ya Allah, yang disediakan oleh Allah jauh lebih besar dari itu. Kita nggak tahu. Dan memang tidak bisa tahu kita, karena kita belum mengalaminya. Tapi yakinlah, sebagaimana di ayat ini, ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Ayat ini menurut saya powerful. Intinya mengingatkan kita kepada ibadah dan pentingnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyadari hal yang paling kuat menyebabkan kita ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu, entertainment, yang kedua adalah bisnis, ya. Semua yang berkaitan dengan uang. Nah, kalau kita sudah punya pengetahuan ini, maka kemudian gunakanlah pengetahuan ini untuk diamalkan. Jangan lagi seperti ulama-ulama Yahudi yang disindir di surat Al-Jumu'ah, ya, seperti keledai yang membawa buku-buku yang tebal di punggungnya, tapi dia tidak mendapatkan manfaatnya. Kira-kira itu untuk secara singkat surat Al-Jumu'ah. Insyaallah nantilah saya pikirkan lagi kita akan bahas surat apa setelah surat Al-Jumu'ah, karena Al-Munafikun selesai, Al-Jumu'ah selesai, At-Taghabun saya janjinya, ya. Mungkin kita akan bahas surat At-Taghabun. Selesai baru nanti kita pikirin kita mau terus di juz 29 atau di surat-surat awal, ya. Ali Imran mungkin karena Al-Baqarah sudah dihatiki, ya. Insyaallah wallahu a'lam kita diskusikan minggu depan saja. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini. Tidak ada kayaknya. Itu saja, semoga kita semuanya ini diberkahi oleh Allah SWT, diberikan kemudahan untuk mengingat Allah SWT dengan ingatan yang banyak, dan hari Jum'ah menjadi hari spesial kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan Allah ya majma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.